Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya adalah pidato dari Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Kepada Soekarno, disilahkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan beritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi penerus bangsa, selamat datang di pembelajaran tema 7, subtema 2 pembelajaran ketiga pada kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 21 Parakopi, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebelum mulai videonya, Bapak harap dan Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, beserta keluarga disehatkan. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno yang disingkat dengan IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang disingkat dengan DRS Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan menjadi pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing nih, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901.
Jenjang pendidikannya dimulai dari Indiscize School yang disingkat dengan IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di European Legionnaires School atau disingkat dengan ILS di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya, beliau bersekolah di Eugenie Barger School yang disingkat dengan HBS di Surabaya. Dan terakhir, beliau bersekolah di Technicized Huggery School yang disingkat dengan THS, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dan pasangannya ialah Dr. Andos Muhammad Hatta, adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1957. Dan dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta ini lahir di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikan yang ditempuh ialah di European Legionnaires School di Bukit Tinggi yang disingkat dengan ILS, dan dilanjutkan di Merhugebreed Legionnaires on the Widge atau MULO di Padang, di kota Padang yang kita tempati saat ini, dan dilanjutkan bersekolah di Hadels Middelbaar School yang disingkat dengan HMS, berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum tanda tangan dan nama mereka berdua sebagai atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Baiklah, selanjutnya para generasi penerus bangsa bisa mengeluarkan buku latihannya. Silakan lihat ke layar. Pertanyaan pertama, silakan dicatat dan diberikan kesempatan bertanya kepada teman sesama kelompok diskusinya. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Siapakah nama tokoh berikut? Pertanyaan kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya?
Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Pertanyaan keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Pertanyaan kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Silakan para generasi penerus bangsa mendiskusikan pertanyaan ini bersama teman kelompoknya. Tulis di buku masing-masing dan tidak boleh meribut ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Silahkan para generasi penerus bangsa mengerjakan soal berikut ini yang akan Bapak bacakan. Peraturannya masih sama dengan menjawab di buku latihan masing-masing dan diperbolehkan bertanya kepada teman kelompoknya. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Pertanyaan kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Pertanyaan keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Dan mengapa dijuluki seperti itu? Pertanyaan kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Murid-murid, pertanyaan sama tapi tokohnya berbeda ya. Jangan sampai salah memilih jawaban. Dan harap diskusikan jawaban yang paling benar di kelompoknya. Halo generasi penerus bangsa, selanjutnya kita bakalan belajar tentang peristiwa heroik yang ada di daerah-daerah Indonesia setelah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika generasi penerus bangsa tidak mengetahui apa itu kata-kata heroik atau peristiwa heroik, Bapak akan jelaskan dengan cara tidak ada yang meribut selama Bapak menjelaskan. Oke? Peristiwa heroik. Peristiwa berasal dari kata peristiwa yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah kejadian. Dan heroik berasal dari kata bahasa Inggris yang diartikan sebagai pahlawan atau pahlawanan. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu.
Jadi peristiwa Heroik itu menggambarkan kejadian atau sebuah kejadian kepahlawanan. Itu seperti itu ya. Nah, Bapak bakal menjelaskan satu persatu dari beberapa daerah yang telah tercatat dalam sejarah. Yang pertama ialah peristiwa heroik di Yogyakarta. Apakah Apakah generasi penerus bangsa tahu Yogyakarta itu daerahnya di mana? Nah, di sini lokasinya ya, Bapak tunjukkan di layar. Silakan para generasi penerus bangsa menitikan atau membulatkan daerah yang sama seperti di layar agar para generasi penerus bangsa tahu di mana lokasi peristiwa tersebut. Baiklah, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera untuk dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Jadi merobek warna biru dari bendera Belanda dan dijadikan tinggal merah putihnya saja. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia yang disingkat dengan API atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka rebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia yang disingkat dengan AMI atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau disingkat dengan PRI atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Jepang secara serentak
melarang dan menghambat seluruh gerakan pemuda dan masyarakat di Bali. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda di Jepang terjadi di Gembe, CP, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Namun, rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markasnya sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan Indonesia di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran di kala itu. Selanjutnya, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Oke, selanjutnya buat generasi penerus bangsa, silakan dilengkapi penanda di peta yang sudah Bapak berikan. Tadi sudah ada berapa nih kira-kira peristiwa-peristiwa heroik? Nanti dicukupkan ya, dibulatkannya di kertas yang Bapak berikan. Kertas yang Bapak berikan jangan lupa nanti setelah pembelajaran selesai kita klipkan di buku pembelajarannya, jadi tidak lupa. Jangan lupa ya diklipkan di bagian peristiwa heroik. Oke, selanjutnya kita akan beberapa menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Silakan pertanyaannya dicatat oleh salah satu teman kelompoknya dan teman-teman yang lain silakan membantu untuk menjelaskan atau mendiktekan kepada temannya seperti yang kita lakukan tadi. Nanti setelah pembacaan pertanyaan selesai, teman-teman boleh mencatat soalnya selain yang mencatat tadi. Jadi semua murid atau semua generasi penerus bangsa mencatat soalnya ya. Pertanyaan kedua, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, apa
yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Silakan dijawab di buku latihannya. Hanya 3 soal, boleh didiskusikan bersama teman kelompoknya.